tanpa Washington, Israel kekuatan senjatanya tidak bisa mengungguli Iran. Israel setengah hati kalau menyerang Iran. Israel sedang mengembangkan atau bahkan sekarang sedang menggunakan senjata baru. Namanya itu Neo Cortex Warfare. Saya khawatir Palestina ditinggal sendiri. Perang Israel dengan Gaza, perang Israel dengan Iran ini bercampur, ini kan kemudian mengaduk banyak pikiran orang. Ya. Termasuk juga bisa menciptakan disorientasi manusia di dalam melihat situasi ini. Coba tenang sejenak gitu, kita coba pahami konteks secara keseluruhan ya dalam perspektif geopolitik. The only state power yang bisa mengimbangi Israel ini tinggal Iran. Israel ke depan ini akan terus memprioritaskan keamanan dibanding perdamaian. Banyak pikiran masyarakat Muslim di banyak belahan dunia berpikir Palestina itu hanya satu aktor saja atau aktor tertentu saja. Nah ini juga yang perlu kita kritisi. Kita ketahui bahwa isu rivalitas geopolitik di Timur Tengah ini sepertinya tidak pernah ada habisnya dan tereskalasi secara terus-menerus. Sebelum tahun 1979, peta geopolitik di sana Iran sebagai temannya Israel. Lawannya adalah Arab. Kemudian setelah revolusi Iran, Republik Islam Iran, ada pergeseran yang sangat drastis ya, di mana Iran itu menerapkan ideologi anti-imperialis, anti-Zionis, di mana Amerika dianggap sebagai setan besar dan Israel sebagai setan kecil. Di satu sisi, Israel sendiri adalah sebuah ideologi Zionis, Yahudi yang ingin menempati sebuah wilayah yang dulu dijanjikan, di mana mereka mendirikan sebuah negara. Jadi antara Iran setelah 79 dengan Israel itu sangat kontradiktif, dan apakah memang itu bisa diselesaikan, bisa didamaikan, dan ini sangat menarik. Sedangkan negara-negara Arab kalau kita ikutin di tahun 2020 era Trump pertama, Trump atau Amerika menginisiasi Abraham Accord yang mana mereka ingin membuat sebuah pengetahuan yang sama bahwa mereka bisa damai. Namun hal tersebut tentunya tidak melibatkan Iran, sehingga Iran merasa terkucil, dan kemudian di satu sisi Palestina itu juga merasa mulai ditinggalkan, dalam arti perjuangan Palestina merdeka itu sepertinya tidak menjadi prioritas lagi oleh negara Arab. Nah, puncaknya adalah pada saat Hamas melakukan serangan di 7 Oktober 2023, yang kemudian kita semua sepertinya menyadari bahwa isu Palestina ini tidak bisa diabaikan, dan memang harus bisa diselesaikan. Nah, solusi yang sering diusung oleh Indonesia adalah two-state solution. Apakah ini memang bisa dijalankan atau mungkin sesuatu yang mustahil? Telah hadir di hadapan kita tiga narasumber. Yang pertama nanti adalah Bapak Sudrajat, kemudian yang kedua nanti Bapak Soleman B. Ponto, dan ketiga Pak Mahfud Siddiq. Nah, kita akan mendengarkan paparan pertama. Saya persilahkan ke Bapak Sudrajat. Kita nanti akan sifatnya adalah bertukar pikiran. Jadi saya disclaimer, saya tidak dalam posisi yang memberikan kuliah, tapi saya disclaimer juga, saya berbicara di sini sebagai pribadi, lepas daripada
pekerjaan saya, apalagi selaku staf Menteri Pertahanan. Sama sekali saya tidak mengatasnamakan Kementerian Pertahanan. Tapi saya sebagai uh, citizen scientist atau citizen historian yang mengamati keadaan global secara umum. Kalau kita mengurut sejarahnya uh, kekisruhan di Timur Tengah, apalagi Israel dengan Iran, saudara ibu dan bapak-bapak sudah tahu semuanya. Ya, yang menjadi pencanangan adalah terjadinya revolusi Iran tahun 79. Ya, pola eh, konflik di Timur Tengah makin meruncing karena kalau kita mengingat eh, Israel atau perang terakhir dengan Israel Arab itu pada waktu Yom Kippur War tahun 67 dan selanjutnya ada tahun 73 dan seterusnya. Kita melihat konflik Arab Israel. Sekarang kita lihat lagi ada konflik bukan hanya Arab Israel tapi tambah lagi sama Iran. Jadi ada segitiga konflik di situ adalah Israel, Arab, dan Iran. Nah, perkembangan yang terjadi sekarang, kita petakan sendiri bahwa konflik di Timur Tengah ini adalah dalam bahasa Inggrisnya adalah multifaceted. Jadi banyak sekali eh, rajutan-rajutan konfliknya itu terjadi. Jadi kalau kita lihat adalah Middle East konflik terjadi di Syria, terjadi di Libanon, terjadi di Mesir, terjadi di negaranya Gaddafi dan segala macam. Ada Arab Spring dan ini terus menerus tidak ada akhirnya. Tetapi pada dasarnya adalah adanya usaha-usaha perebutan dominasi terhadap sumber alam yang ada di Timur Tengah yang diawali ditemukannya beberapa sumber gas dan minyak di daerah Timur Tengah sehingga dunia melihat siapa yang menguasai politik Timur Tengah dia akan menguasai energi dan dia akan menjadi negara dikjaya karena dia menguasai energi. Nah, dalam hal ini yang sangat berperan adalah Amerika Serikat. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di Zalzirah Timur Tengah itu adalah tidak lain daripada kepentingan-kepentingan Amerika dan sekutunya dengan kepentingan mereka untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin energi yang terkandung di Zalzirah Arab. Satu itu. Sekarang, to make the story short, perang Iran dan Israel yang terjadi 12 hari pertempuran dan kemarin tanggal 24 Juni dan 25 Juni sampai sekarang sudah diadakan gencatan senjata, maka kita ambil situasi yang kekinian saja. Saya tidak akan mengupas terlalu banyak ke belakang. Mari kita lihat apa yang terjadi sekarang. Orang berkata, kenapa kok begitu cepatnya pertempuran itu 12 hari dan otomatis Amerika langsung mengetok palu, hei kamu berhenti berperang. Dan at the end dua-duanya yes. Iran mengatakan ya, Israel juga iya. Apa yang terjadi? Sehingga kalau kita lihat, saya pernah di diskusi yang lalu, pada waktu Trump menjadi calon presiden, saya pernah mengutarakan, eh, well, sisi positif dari Trump adalah di dalam kampanyenya, dia ingin menghentikan peperangan. Pada waktu itu yang menjadi address peperangan adalah antara Rusia dan Ukraina. Dan Trump ini berusaha untuk menghentikan peperangan yang terjadi di dunia. Dan ini terbukti ada stagnasi di Ukraina dengan Rusia dan sekarang very clear bahwa Trump tidak menghendaki adanya kelanjutan peperangan. Karena saya lihat Trump ini ada juga dia sebagai manusia ekonomi, sebagai manusia businessman. Kalau peperangan terus terjadi, maka ekonomi akan terganggu. So the positive side dari Trump adalah itu. Nah, sehingga kenyataan dia berusaha untuk meredam peperangan di Ukraina dengan Rusia maupun yang terjadi di Timur Tengah. Sekarang what next?
Nah, sampai sekarang kita belum melihat tanda-tanda, belum ada medan-medan atau arena perundingan antara Israel dan Iran di dalam menyelesaikan konfliknya. Karena apa? Karena masalah Israel dan Iran bukan dua negara itu saja, tapi itu multifaceted. Jadi perang dengan proksi, nah sekarang perang head to head, apple to apple. Jadi ini ada proxy war plus head to head, double gitu. Nah, di segi lain ada faktor yang sangat menentukan adalah kepemimpinan Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat di Timur Tengah itu kalau tidak salah hampir ada 20 lebih. Qatar ada, di Saudi Arabia, bahkan dia di Jordan juga dia ada fasilitas. Nah, ini membuat situasi dalam keadaan bahwa Timur Tengah itu siap perang. Tapi mereka juga menyadari apabila peperangan terjadi dan melebar, eh, apa yang terjadi adalah zero sum game. Oke, kita ambil asumsi gencatan senjata sudah terjadi, tidak ada saling tembak menembak antara Iran dan Israel, tetapi sampai sekarang belum ada langkah-langkah yang bisa menjanjikan adanya perundingan-perundingan. Nah, Trump sendiri mengatakan bahwa bukan mustahil di suatu saat ini akan meledak lagi. Di dalam teori militer, pada saat kita berperang dan kita menghadapi gencatan senjata, maka pada periode gencatan senjata itu kita tidak boleh meledakkan senjata. Tetapi biasanya masing-masing kubu militer mereka mempersiapkan diri untuk perang berikutnya, bukan untuk damai, tapi untuk perang berikutnya. Sehingga apa yang terjadi sekarang, Iran sedang mempersiapkan diri dengan kekuatan militernya agar lebih kuat, lebih konsolidasi. Kalau kemarin dia menebarkan 1.000 misal, sekarang dia harus menyiapkan cadangan eh, apa eh, militernya mungkin 2.000 sampai 3.000 misal. Begitupun juga Israel. Nah, jangan sampai ceasefire ini gagal dan terjadi peperangan. Akibatnya akan lebih parah. Tapi kita juga berterima kasih sama Trump bahwa dia insist untuk berdamai dan ceasefire. Nah, di sini selama ceasefire ini tidak ada gerakan-gerakan yang signifikan yang bisa kita ketahui, tetapi saya mendapatkan informasi bahwa dua belah pihak sebetulnya tidak punya keinginan dan berkemampuan untuk perang berlanjut. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya yang akan terjadi di Timur Tengah? Eh, kita just pada posisi wait and see. Nah, pada posisi wait and see, negara-negara siapa saja yang bisa mempengaruhi terjadinya perdamaian di Timur Tengah? Ada collective solution yang sudah mayoritas dunia menghendaki, adanya two-state solution di uh, Zalzirah Sinai ini, yaitu adanya negara Palestina dan Israel bersama-sama. Tetapi ini akan menghadapi suatu hal yang sangat sulit karena Israel jelas sampai sekarang dalam doktrinnya sendiri dia tidak ingin adanya negara lain kecuali dia di situ, apalagi Palestina. Dan itu bakal suatu ancaman. Ini yang sudah agak susah. Yang kedua adalah hubungan Israel dan Amerika Serikat. Israel dan Amerika Serikat itu seperti bapak besar dan bapak kecil. Apa yang dikatakan Pak Hari tadi, setan besar dan setan kecil, itu memang adalah platformnya Iran sejak revolusi tahun 79 bahwa ancamannya adalah Amerika Serikat. Yang kedua, sejak Iran diembargo oleh Amerika Serikat, maka Iran memperkuat diri dan akhirnya dia mengasuskan diri seperti apa yang dilaksanakan oleh Korea Utara. Korea Utara sekian puluh tahun dia diembargo tidak membuat Korea Utara menjadi lemah, tetapi secara militer dia menjadi kuat. Begitupun terjadi di Iran. So ini adalah suatu hal yang memang tidak gampang. Tetapi kuncinya adalah Washington sangat berperan. Karena tanpa Washington, Israel kekuatan senjatanya tidak bisa mengungguli Iran. Nah, yang kedua, uh, sekarang yang orang takut berbahaya, andai kata terjadi peperangan, kalau sampai at the end meletusnya senjata nuklir.
yang tentunya akan dimulai dari salah satu Iran atau Israel. Dan kalau sudah masuk, maka negara-negara teman atau yang ada keberpihakan kepentingan seperti Rusia itu akan ikut campur seperti kasusnya di Syria. Kita melihat persoalan ini sangat pelik sekali. Apa antisipasi kita? Satu, Presiden Prabowo sudah berdiplomasi keliling hampir seluruh dunia yang dia kunjungi. Dia menyuarakan two-state solution. Dan sesuai dengan undang-undang dasar kita, kita menghendaki tidak adanya penjajahan di muka bumi, sehingga kita tetap pada posisi selama Israel mengokupasi illegally atau unjustified, kita akan menentang pendudukan Israel di Gaza atau di Palestina. Satu, itu preference kita. Yang terakhir, kemarin kita mengikuti BRICS Summit di Brazil. Semua hampir negara mengatakan two-state solution. Yang mudah-mudahan kekuatan ini bisa betul-betul mendorong PBB untuk berfungsi kembali. Yang jadi masalah adalah sekarang seluruh hampir negara, 140 lebih negara dari 199 negara anggota PBB mengusulkan dan setuju untuk dijadikannya Palestina menjadi anggota PBB. Sampai sekarang Palestina masih sebagai observer. Nah, kalau dia menjadi anggota PBB, maka suara dia berbicara di forum PBB lebih bagus. Tetapi ingat, di sini ada hak veto Amerika Serikat. Ini yang membuat memang PBB ini akhirnya dikuasai oleh mereka-mereka yang berkuasa setelah Perang Dunia Kedua. Bagaimana sih antisipasi kita? Satu, politik luar negeri kita tetap two-state solution. Yang kedua, apakah kita bisa jadi mediator? Kita andai kata diminta oleh kedua pihak, kita bersedia, saya kira bisa Indonesia menjadi mediator. Tapi menjadi masalahnya adalah Indonesia is not the only state yang bisa memediasi. Tentunya harus ada keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, bahkan mungkin Rusia. Jadi mediatornya harus ada beberapa state. Dan ini tidak gampang, sehingga proses demokrasinya akan panjang keluar. Antisipasi bagi Indonesia adalah satu, konfliknya mereda ini kita ada harapan bahwa ekonomi dunia bisa lebih rileks dibandingkan pada waktu perang. Situasi peperangan di dunia baik di Ukraina, Rusia maupun Timur Tengah ini mereda sehingga kita ada harapan untuk baik. Sehingga tugas yang paling utama bagi kita adalah para diplomat kita untuk bisa menyuarakan platformnya presiden kita yang selalu mengatakan bahwa perdamaian itu penting, stabilitas itu penting, karena kalau tidak, maka dunia tidak akan tumbuh. Dan kemanusiaan tidak akan mengalami taraf hidup yang lebih baik. Inilah saya kira tinjauan umum yang harus kita simak. Bagaimana ke depan yang harus kita kejar adalah satu, peran Amerika sangat penting di sini, sehingga memang lobby-lobby terhadap Amerika harus betul-betul bisa menguatkan untuk bisa ikut membuat suasana Timur Tengah menjadi lebih baik. Yang mengejutkan kita adalah setelah kemarin BRICS Summit di Brasil, serta-merta Presiden Trump seolah-olah memberikan sanksi kepada anggota BRICS untuk tarifnya dinaikkan 10% daripada yang sudah ada mulai Agustus nanti. Nah, ini kan ada dua battle front di dalam pertempuran. Satu adalah pertempuran militer dan politik di Timur Tengah. Di sisi lain, Amerika sebagai the dominant power of the world, dia juga sudah mengumumkan adanya suatu front antara BRICS dengan Amerika. Kenapa? Karena Amerika sudah betul-betul terang-terangan menyatakan terganggu bahwa BRICS akan mengganggu dominasi dolar. Ini akan suatu situasi yang panjang ke depan yang kita harus bisa mengantisipasi. Sisanya bagaimana? What is the reality? Jadi kompetisi antara dolar dan non-dollars, model sweep curve yang didominasi oleh dolar. Bahkan
pada waktu kita negosiasi dengan Amerika Serikat tentang tarif, Amerika meminta Indonesia uh, menyetop sistem QRS-nya atau FPN-nya. Nah, ini berarti memang ada kekhawatiran dari pihak Amerika Serikat bahwa keuntungan atau yang diraih dengan sistem finansial yang dikuasai dolar, lebih-lebih dengan adanya visa, master, dan segala macamnya, itu Amerika merasa terganggu. Nah, bagaimana politik kita dengan Pak Prabowo yang selalu mengatakan satu musuh terlalu banyak, 1.000 teman masih kurang. Ini adalah suatu slogan yang sangat baik kalau ini kita jual kemana-mana, sehingga teman-teman kita, ayo mari kita berteman untuk membangun bersama. Orang akan menanya bagaimana China, Rusia, dan lain. Kita akan nanti bahas di dalam tanya jawab. Pembukaan saya satu adalah kita dalam posisi yang wait and see, tetapi kembali lagi dari posisi wait and see ini, maka tidak salahnya kita ke dalam Indonesia, kita konsolidasi. Apa konsolidasi kita? Ribut-ribut yang tidak perlu di dalam negeri harus mulai kita berhentikan, dan kita lebih konsentrasi kepada produktivitas ekonomi kita, sehingga kita menjadi negara yang cukup punya ketahanan dalam menghadapi situasi politik dunia yang belum jelas. Terima kasih Pak Sudrajat. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua, Pak Soleman Ponto. Pak Soleman Ponto, ahli di bidang intelijen. Jadi kalau memang kita melihat situasi di Timur Tengah sana memang sangat menarik. Apa yang terjadi dengan Israel dan Iran? Betul tadi Pak Heri katakan bahwa sebelum tahun 79 itu Israel dan Iran itu sangat dekat. Zaman dulu Raja Kores itu yang menolong Israel supaya Israel bisa membangun lagi bait sucinya. Kemudian Israel juga, Ratu Esther juga itu menjadi ratu di Iran saat itu. Sehingga berdasarkan sejarah itu kita bisa lihat bahwa Israel setengah hati kalau menyerang Iran. Kita bisa lihat apa kata-kata dari Pak Netanyahu, kami berhutang budi kepada Iran. Nah, dengan adanya itu kita harus lihat ke depan. Israel ini dia selalu mengembangkan senjata. Kalau kita lihat sekarang semua masih mengembangkan senjata dengan munisi. Tapi saya mempelajari Israel sedang mengembangkan atau bahkan sekarang sedang menggunakan senjata baru. Namanya itu Neo Cortex Warfare. Nah, ini yang sedang Israel mainkan. Apa itu Neo Cortex Warfare? Nah, ini. Jadi dikembangkan Israel ini adalah strategi perang yang kognitif yang dia serang. Jadi Neo Cortex Warfare ini adalah perang yang berbasis pada neokorteks manusia. Neokorteks manusia ini yang diserang, bagian otak yang mengatur logika, persepsi, emosi, dan keputusan. Apa tujuannya? Tujuan utamanya itu mengontrol persepsi musuh. Dia memanipulasi populasi orang sipil dan menciptakan keputusan menguntungkan Israel tanpa harus menembakkan peluru. Nah, yang kedua, implementasi Israel dalam Neocortex Warfare ini bisa kita lihat operasi informasi di mana dan persepsi. Unit 8.200 SIGIN itu sangat aktif menyebarkan narasi memalsukan berita. Dia menyusupi media sosial untuk mengubah opini publik, termasuk di dunia Arab, Eropa, bahkan Amerika Serikat. Nah, tadi Pak Derajat bilang bagaimana orang sekarang sudah berubah, kita sudah enak-enak, ekonomi sudah enak. Nah, ini salah satu tanda-tanda. Kita sudah melihat keberhasilannya negara-negara Arab sekarang sepertinya sudah mulai tidak peduli karena sudah enak-enak. Nah, ini kita lihat. Jadi manipulasi misalkan juga kita lihat manipulasi pemboman di Gaza, deepfake, defensif secara sistematis. Ini hasil-hasil dari neokorteks. Diserang ke sana. Dia manipulasi lagi sosial media, algoritma. Di sini Israel memiliki unit khusus yang bekerja dengan AI.
dia mempengaruhi trending topik. Bisa bayangkan Pak, trending topik dia pengaruhi. Twitter, Instagram, topik, TikTok, itu dikuasai semua, dia kuasai di sana. Tujuannya apa? Menggiring opini publik untuk pro-Israel. Menyabotasi dukungan terhadap Palestina dan menyesatkan musuh dengan disinformasi. Lalu yang ketiga, dia penggunaan neuroscience militer. Apa itu? Dia melalui kerjasama riset dengan Universitas Tel Aviv dan laboratorium militer. Israel mengembangkan peran untuk dia mendeteksi emosi berbasis sinyal otak. Nah, lalu di situ bagaimana pengaruh neurologis dengan gelombang elektromagnetik dan permodelan psikologis individu atau kelompok untuk dipengaruhi secara halus. Ini covert influence kalau dalam intelijen. Kemudian dia melaksanakan eksperimen terhadap populasi yang tertahan. Orang tawanan itu, dia bikin percobaan di situ, eksperimen. Nah, beberapa laporan HAM menyebutkan bahwa tahanan Palestina ini digunakan untuk eksperimen psikologi tekanan. Jadi ditekan dia seperti apa psikologis. Termasuk penghilangan identitas waktu. Ah, dia bikin percobaan itu. Manipulasi suara dan cahaya. Interogasi psikologis berlapis, jadi multi-layer trauma induction. Nah, ini bisa kita lihat bahwa unsur neurocortex warfare dalam skala mikro. Nah, apa target neurocortex warfare Israel? Untuk populasi musuh, misalkan Palestina, Iran, Hizbullah, apa tujuannya? Agar pasif, menyerah, dan tercerai-berai. Kalau kita lihat di Iran, yang sudah mulai muncul, bagaimana Pak Helwi ini sudah mulai dapat dukungan. Nah, ini dukungan lama-lama dia akan pengaruhi dukungan terhadap Khomeini sekarang berkurang. Nah, ini salah satu hasil dari neurocortex warfare ini. Lalu untuk bagaimana dia membuat opini publik dunia ini agar netral dan pro Israel. Elit politik negara lain agar tidak memberikan tekanan serius pada Israel. Lalu aktivis dan LSM agar lumpuh dan kehilangan kepercayaan publik. Nah, bagaimana kekuatan Israel ini di dalam medan neocortex ini? Israel punya 3 kekuatan utama. Yang pertama, data. Kontrol besar atas metadata, termasuk kerjasama dengan Silicon Valley secara langsung atau lewat diaspora. Lalu teknologi AI, termasuk kerjasama dengan perusahaan seperti NSO Group, Pegasus, spyware, dan inovasi yang berbasis startup militer. Kemudian budaya intelijen. Nah, budaya intelijen ini sangat tua ini. Mossad, Aman, Shin Bet sudah terbiasa bekerja di ranah gray zone karena sudah ada budayanya. Kemudian bagaimana efek yang kita lihat terhadap kawasan saat ini? Di Iran, kelompok oposisi sudah difragmentasi oleh narasi psikologis. Sudah mulai terjadi. Di Lebanon, terjadi manipulasi persepsi terhadap kekuatan Hizbullah dan upaya memperlemah legitimasi mereka. Di Mesir dan Yordania, elit dijaga agar tetap diam terhadap agresi Israel lewat diplomasi dan disinformasi. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa Israel saat ini tidak hanya bertempur di darat dan di udara, tapi juga dalam pikiran manusia yang dia kembangkan sekarang. Neocortex warfare adalah strategi kasat mata yang tapi sangat efektif, yang menjadikan persepsi, emosi, dan keputusan sebagai medan perang. Jadi perang masa depan ini tidak dimenangkan oleh tank dan rudal, tapi pikiran yang diarahkan secara tak sadar. Dan Israel sedang memimpin di medan ini saat ini, karena mereka sudah mempraktekannya. Itu Pak, jadi kalau kita melihat medan depan, ini yang dilakukan Israel, dan kita sudah melihat hasilnya. Bagaimana sudah mulai. Nah, berdasarkan ini, maka apakah two-state
solution ini bisa terjadi. Ya. Saya khawatir Palestina ditinggal sendiri. Baik, kita lanjutkan ke narasumber yang ketiga, Pak Mahfud Siddiq. Ya. Saya kira ada 2 poin penting tadi yang disampaikan Pak Sudrajat dan Pak Ponto. Yang pertama, Pak Sudrajat menjelaskan standing position yang harus kita ambil. Ya. Bahwa ceasefire ini atau gencatan senjata ini adalah pintu kita bersama semua, masyarakat dunia, bukan hanya para aktor yang terlibat dalam perang sekarang, untuk maju kepada situasi damai. Walaupun tadi ada catatan penting dari Pak Sudrajat, ya, ceasefire ini belum diikuti dengan langkah-langkah yang konkret, yang kemudian bisa memaintain atau memperlebar situasi ini kepada perdamaian yang lebih positif. Nah, yang kedua, ada catatan penting terakhir tadi dari Pak Ponto, ya, bahwa dengan kecanggihan teknik perang yang dikembangkan oleh Israel sekarang ini dan situasi konflik dalam skala kawasan ini, kita mengkhawatirkan, ya, tren ke depan jangan-jangan Palestina ini akan sendirian. Yeah. The lonely actor dalam konteks perang di kawasan ini. Yeah. Saya kira hal terakhir ini penting karena di satu sisi ini memang kelihatan kontradiksi dengan perasaan publik. Apalagi publik di Indonesia, ya. Yeah. Wah, Papa tuh kok ngomong begini nih, gitu kan. Tetapi pada sisi yang lain, peluang itu terjadi, saya pribadi katakan peluang itu terjadi cukup besar. Yeah. Nah, oleh karena itu, kita penting memang mendalami betul situasi perang ini bukan hanya dalam konteks perang head to head antara Iran dengan Israel, ya, sebagai state, karena yang proksinya ini sudah banyak mulai dilumpuhkan begitu, ya. Tetapi juga dalam konteks perang kawasan. Yeah. Karena apapun yang terjadi yang melibatkan Israel dengan Palestina, Israel dengan Arab sebelumnya, Israel dengan Iran sekarang, ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks dinamika politik kawasan. Dan bukan hanya kawasan Timur Tengah. Kalau kita ikuti apa yang dilakukan oleh Israel secara politik, dia sudah mulai memperluas kawasan ini menjadi kawasan Middle East dan North Africa, Afrika Utara. Ya, nanti kita lihat. Nah, sebelum saya menjawab apa yang harus kita lakukan sebaiknya untuk kepentingan Indonesia misalnya, saya ingin mencoba melengkapi perspektif kita di dalam memahami konflik ini, ya, dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Kenapa begitu, Pak Heri? Karena begini. Ketika Israel melakukan serangan militer yang sangat brutal di Palestina, di Gaza, dan kemudian orang menyatakan ini sebagai satu genosida secara terang-terangan, yang terusik di masyarakat dunia itu adalah rasa kemanusiaan. Betul. Prinsip nilai rasa kemanusiaan. Dan itu worldwide, Pak. Ya? Dan ini worldwide. Yeah. Ya. Apa yang terjadi di Spanyol, apa yang terjadi di Italia, ya, saya kira menggambarkan itu. Jadi bukan hanya di negeri-negeri yang secara ideologis merasa punya kedekatan, proximity dengan Palestina, tapi negara-negara masyarakat di Barat pun juga begitu. Nah, saya kira kalau tadi Pak Ponto menyatakan bahwa Israel sekarang mulai fokus pada neocortex warfare, bisa jadi ini respon dari situasi yang tidak dikalkulasi sebelumnya. Memang dalam konteks achievement di dalam perang secara fisik, Israel boleh mengklaim dia punya banyak achievement dalam hal ini. Tetapi ada sisi lain yang cost-nya harus dia bayar, yaitu meledaknya sentimen negatif masyarakat dunia ketika melihat bahwa ada pembantaian yang merusak betul nilai dan rasa kemanusiaan. Nah, saya kira ini konteks neocortex warfare ini akan lebih diarahkan ke sana. Betul. Saya ambil contoh misalnya begini. Mohammed bin Salman pada Januari 2024 secara tiba-tiba menghentikan proses normalisasi hubungan dengan Israel. Padahal waktu itu Netanyahu sudah mengatakan bahwa ketika Saudi Arabia menormalisasi hubungan dengan Israel,
ini adalah kunci emas untuk menuju perdamaian yang sesungguhnya di kawasan Timur Tengah. Betul. Walaupun Uni Emirat sudah, ya walaupun Jordan sudah, Mesir sudah, tapi kunci emasnya itu ada di Arab Saudi. Saudi Arabia. Betul. Ini yang ditunggu. Nah, ketika Raja Salman, Prince Salman ini menghentikan, menghalt proses normalisasi hubungan dengan Israel, alasannya satu saja. Dia membaca ada reaksi dari masyarakat muda di Saudi Arabia yang sangat terganggu secara emosi terhadap apa yang terjadi di Gaza. Yeah. Ini resiko yang tidak mau diambil oleh Prince Salman. Jadi dia halt ini. Jadi saya kira memang Israel dalam konteks ini ya sangat mungkin dia menggunakan neocortex warfare ini untuk kembali menyeimbangkan situasi hasil peperangan ini. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, saya akan cepat saja karena ini hanya akan merefresh pemahaman kita saja. Ketika perang itu berlanjut menjadi perang antara Israel dengan Iran, tiba-tiba ada switch pikiran publik dari kemarahan yang didorong rasa kemanusiaan kepada kecemasan bahwa perang dunia ketiga akan segera terjadi. Yeah. Kenapa? Karena ada satu unsur dalam premis perang dunia ketiga yang terpenuhi di sini atau berpotensi terpenuhi, yaitu dua negara ini diduga memiliki persenjataan nuklir. Yeah. Saya katakan diduga karena dua-duanya nggak ada yang ngaku kan. Israel nggak ngaku, Iran juga nggak mengaku kan. Yeah. Tetapi banyak kalangan meyakini ini dua negara punya senjata nuklir. Yeah. Artinya satu premis tentang Perang Dunia Ketiga terpenuhi oleh dua aktor ini. Dan aktor ini state, negara, dan Amerika sudah terlibat di situ. Premis yang kedua, dia betul-betul menjadi Perang Dunia Ketiga kalau ada global actors yang lain terlibat di situ. Yeah. Amerika sudah. Tinggal kita tunggu Rusia masuk atau tidak. Cina masuk atau tidak. Kalau dia masuk, jadi ini permainan. Dan ini yang dicemaskan oleh masyarakat dunia. Ada shifting kemudian, makanya kita lihat dalam diskursus di media sosial, di media massa, orang kemudian berbicara tentang kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Betul. Saya dalam kesempatan mengatakan, menurut saya Perang Dunia Ketiga itu masih jauh. Bukan karena saya punya data, tidak. Karena saya nggak mau itu terjadi. Urusan kita masih banyak ya. Masih banyak, betul. Itu persoalan sederhananya. Ya, lokal interest kita, domestic interest kita harus ada di situ. Jadi ketika ini bercampur dua perang ini, perang Israel dengan Gaza, perang Israel dengan Iran ini bercampur, ya, ini kan kemudian mengaduk banyak pikiran orang. Termasuk juga bisa menciptakan disorientasi manusia di dalam melihat situasi ini. Betul. Misalnya, ada orang yang berpikir, kita sekarang ini ada di penghujung zaman memang. Yang disebut Armageddon, yang disebut Perang Kubro, Perang Besar Akhir Zaman, ini kelihatannya akan terjadi. Sehingga orang kemudian dalam pikirannya berasumsi, ini memang akan terjadi perang terakhir dunia, dan hasilnya adalah kehancuran dunia. Kalau ini menjadi mindset kolektif publik, itu dia. ini bahaya sekali. Benar-benar bisa ke sana, Pak ya. Ini bahaya sekali. Ya. Walaupun sangat mungkin Israel dengan kecanggihannya menggunakan ini. Sangat itu dia. Sangat itu mungkin. dia. Korteks secara kolektif. Nah, saya ingin coba tenang sejenak gitu. Kita coba pahami konteks secara keseluruhan dalam perspektif geopolitik. Bukan kita mengabaikan perspektif agama, ideologi dan seterusnya. Itu oke, ada perspektif itu. Tetapi yang harus kita perberat adalah pemahaman dan pandangan analisis kita terhadap perspektif geopolitik ini. Isu hubungan Iran dan Israel ini harus kita tempatkan dalam konteks kawasan yang lebih luas. Timur Tengah dan Middle East. Dalam konteks ini, saya ingin menyederhanakan saja, ya, potret kita dalam melihat konflik ini dalam 3 aktor besar, dalam 3 relasi besar. Yang pertama adalah yang kita sebut kekuatan yang di dalamnya Israel dan di belakangnya ada Amerika,
Ya, ada bapak besar dan anak kecilnya. Anak kecil. Ya, kalau Pak Heri bilang setan kecil, setan besarnya, Iya. gitu ya. Tetapi saya memasukkan peta Palestina di dalam kotak ini. Mungkin jadi pertanyaan, Ya. kenapa peta Palestina dimasukkan di dalam kotak ini? Ya. Satu, Palestina itu sampai sekarang belum eksis sebagai negara. De facto or de Ya. jure. Ya. Yang kedua, secara de facto, tanah Palestina sepenuhnya dalam okupasi Israel. Ya. Dan apa yang terjadi di Gaza tidak direspon sedikit pun secara politik oleh pemerintahan otoritas Palestina di tepi barat. Tepi barat. Ya. Seperti anak hilang yang sudah tidak diakui. Dan yang ketiga, Israel dan didukung Amerika memang punya rencana terhadap Gaza. Gaza sebagaimana juga terhadap tepi barat. Kita ingat pidato Netanyahu tahun lalu di PBB. Beliau menunjukkan peta baru Middle East dan di situ tidak ada Palestina. Yang ada cuma Israel. Ya. Saya memasukkan ini bukan berarti saya meng-approve ide itu, tidak. Ya, ya. Tapi saya ingin menggelitik pikiran masyarakat. Ini ada fakta begini loh. Ya. Ini ada fakta seperti ini. Ya. Itu satu. Dan memang kalau kita lihat apa yang ada di pikiran Netanyahu dan pemerintahannya sekarang, termasuk di inner circle-nya, ya, di deep state-nya, itu adalah bagaimana mewujudkan yang disebut dengan Greater Israel Project. Ya. Israel yang lebih besar secara size politiknya, dia sebagai kekuatan yang dominan di kawasan, Ya. ya, bahkan beyond Iran. Yang kedua, dia menjadi negara yang jangkauan wilayahnya juga semakin luas. Ya. Sehingga tidak ada lagi Gaza, tidak ada lagi tepi barat di bawah otoritas Palestina, karena tidak ada Palestina dalam pikiran Netanyahu. Dan itu nanti implikasinya kepada sejauh mana peluang implementasi ide two-state solution. Ya. Itu yang pertama. Saya meletakkan European Union ini di samping. Karena Uni Eropa ini kelihatan berupaya melakukan adjustment di dalam posisi dan langkah politiknya dalam isu ini. Ya. Nah, yang kedua, ini ada kolom warna pinky gitu ya. Pinky ini kan Menarik. warna yang agak feminin begitu. Menarik. Padahal ini negara-negara Arab ini Iya. terkenal maskulin. Tapi saya kasih warna Kok pinky? Ya. Menarik. Di kolom ini ada aktor-aktor primer kawasan Timur Tengah, kita sebut ada Emirat, ada Bahrain, Maroko, Sudan, Egypt, walaupun Egypt ini di North Africa, ada Jordan dan Saudi Arabia. Ya. Dan sebagian mereka sudah sign Abraham Accord. Abraham Accord. Nah, kalau kita lihat jauh sebelum Abraham Accord, sesungguhnya sudah dibangun apa yang disebut dengan Aliansi Arab Israel. 2019 ada Warsawa Summit, Warsawa Conference, yang ditolak oleh Uni Eropa karena di dalam summit tersebut Amerika mensponsori pertemuan negara-negara Arab bersama Israel yang intinya adalah bersepakat menjadikan Iran sebagai common enemy. Ya. Kenapa? Karena Iran, negara di Timur Tengah, negara di kawasan sekitar Timur Tengah yang diduga kuat memiliki senjata nuklir. Dan yang kedua, ada embel-embel lain, secara ideologi keagamaan ada perbedaan dengan mayoritas negara-negara Timur Tengah. Isu Syiah dan Sunni. Sunni. Dan kalau kita lihat dalam rangkaian berikutnya, memang terjadi jalinan yang sangat serius dan intens yang dibangun Israel dan negara-negara ini untuk kemudian terwujudlah apa yang disebut dengan aliansi diam-diam Arab Israel. Sehingga kita melihat negara-negara ini dalam satu kotak. Dan saya menempatkan Saudi Arabia sebagai leader di situ. Sebagai leader. Dan itu diakui sendiri oleh Netanyahu. Karena pintu emas bagi
stabilitas dan perdamaian versi Israel di kawasan itu terletak pada sikap politik yang diambil oleh Saudi. Ya. Ini. Di kotak yang ketiga, saya sebut dengan axis of resistance. Poros perlawanan. Sebenarnya axis of resistance ini adalah nama respon dari istilah yang dikenalkan oleh George Bush ketika menyebut ada 3 negara, Iran, Irak, dan North Korea sebagai poros setan. Axis of evil. Axis of evil. Ya, lalu muncullah istilah ini yang kemudian kalau tidak salah di 2012 pemerintah Iran secara resmi menggunakan istilah ini. Axis of resistance, poros perlawanan. Ini pada kotak yang lain yang memang kalau kita lihat Iran adalah aktor dominan, bahkan boleh dikatakan sebagai leader, walaupun axis of resistance ini adalah non-formal alliance. Ini aliansi non-formal, nggak pernah ada formalitasnya begitu. Dan lebih banyak dia proksi, kekuatan proksi. Karena satu-satunya negara yang tersisa waktu itu adalah Suriah. Tapi begitu rezimnya berganti, Bashar Assad tumbang, ya 2024 kemarin, maka ya yang state member dari Axis of Resistance ini ya nggak ada lagi. Ya. Nah, ada Hezbollah, ada Houthi, yang di Irak ada beberapa kekuatan perlawanan, lalu ada Hamas di Palestina dan beberapa faksi jihad lain. Jadi kalau kita lihat sebenarnya inilah pertarungan segitiga yang terjadi di kawasan ini. Sebenarnya Arab lama mengalami konflik peperangan dengan Israel, tetapi sudah sampai pada satu titik di mana mereka punya kepentingan kolektif, keamanan dan stabilitas kawasan, dan mereka tidak punya pilihan kecuali membangun aliansi dengan Israel. Jadi kalau kemudian orang protes, mana Arab, mana pemimpin-pemimpin Arab, ya ketika melihat kasus Gaza, kita bisa memahami dari sini bahwa mereka memang sudah masuk dalam jangkar aliansi Arab Israel. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit, pada Februari 2019 di Polandia itu ada konferensi Warsawa diinisiasi oleh Amerika, ya Israel hadir, pemimpin-pemimpin negara-negara hampir 45 negara hadir, dan dari sinilah sebenarnya ide untuk menjadikan Iran sebagai the common enemy. Dan di luar forum yang resmi, inilah sebenarnya cikal bakal terbentuknya aliansi Arab Israel. Karena mereka bersepakat Iran adalah common enemy. Dan bagi Israel sendiri, ketika kekuatan-kekuatan negara Arab utamanya ini sudah lumpuh, maka the only state power yang bisa mengimbangi Israel ini tinggal Iran. Makanya mereka sangat insist betul ya mendorong ini, walaupun Uni Eropa pada waktu itu tidak setuju dengan ide konferensi ini. Nah, lalu dari sinilah kemudian ide tentang Abraham Accord dijalankan ketika memang aliansi ini mensyaratkan ada normalisasi hubungan dengan Israel. Dan ini pilihan yang tidak ada jalan lainnya bagi sejumlah negara Arab ketika tadi negaranya sudah makmur, gedung-gedungnya sudah tinggi. Mereka mikir-mikir kalau perang lagi kira-kira. Dan kita tidak tahu ya itu foreign investmentnya dari mana dan seberapa besar kita tidak tahu. Ya jangan-jangan juga ada uang Israel juga di situ kan, kita nggak tahu. Sama-sama. Ini ada yang penting ya, Negev Summit. Jadi tahun 2022 ya setelah Abraham Accord ini ada pertemuan di Negev. Negev ini satu kawasan di Israel Timur, dan itu daerah yang diduga instalasi nuklir Israel juga di sana. Ada pertemuan menteri-menteri luar negeri beberapa negara Arab, Gulf countries, dan Israel. Tony Blinken juga ada waktu itu menteri luar negeri. Dan disinilah mereka punya komitmen untuk mengakhiri kekuatan nuklir Iran. Ini di Negev Summit. Jadi kalau
kemarin terjadi serangan militer Israel didukung oleh Amerika terhadap instalasi nuklir Iran, sebenarnya ini adalah lanjutan dari ide yang disepakati di Najaf Summit. Karena pada saat itu, ya, misalnya Antony Blinken mengatakan kita akan pastikan bahwa Iran tidak akan mampu mengembangkan persenjataan nuklir. Dan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Apa yang terjadi hari-hari kemarin itu harus kita lihat lagi proses sebelumnya, dan itu ada dalam konteks konfigurasi baru kekuatan-kekuatan kawasan, di mana kemudian Iran dengan axis of resistance-nya ini, sorry to say, dalam posisi semakin lemah. Posisi semakin lemah. Kenapa? Hizbullah di Lebanon porak-poranda kekuatan militernya. Yang di Irak juga sekarang berat situasinya. Di Suriah, Hafez Assad juga sudah tumbang dan diganti dengan rezim yang sekarang ini Sunni yang sangat anti Syiah, kira-kira begitu. Tambah lagi. Ya. Nah, tinggal Houthi. Houthi saya kira yang sangat kecil, dan kalau kita lihat pembicaraan antara Iran dengan Saudi yang difasilitasi Cina untuk kemudian mereka mulai mengendurkan tensi ketegangan itu telah berbuah di Yaman. Karena situasi Yaman relatif sekarang lebih kondusif, tinggal Houthi saja. Jadi saya kira axis of resistance ini dalam konteks perang ini dalam 2 tahun terakhir ini itu telah mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Ya. Jadi kalau kita membayangkan Iran akan melawan dan akan terjadi perang nuklir, jauh. Saya justru berpikir Iran sekarang berpikir bagaimana mencari jalan damai tapi tidak losing face. Itu yang akan dia cari. Nah, tapi bagi kita tentu saja kita harus memahami ini lagi-lagi dalam perspektif geopolitik. Masing-masing negara ini punya kepentingan politik. Ya, kita jangan kemudian gampang melihat dari perspektif non politik. Karena kalau dari perspektif non politik nanti, waduh, jadi jauh, ceritanya bisa menghasilkan bisa masalah berbeda, baru. gitu ya. Jadi saya kira itu. Dan kalau kita bertanya kira-kira apa peluang ke depan, ya, dengan situasi yang ada, Israel ke depan ini akan terus memprioritaskan keamanan dibanding perdamaian. Karena bagi dia inilah momentum berharga untuk menuntaskan semua agenda-agenda politik mereka, khususnya Netanyahu. Ketika Trump ini memang akan memberikan dukungan sepanjang tidak ada lagi peperangan besar di sana. Dia akan dorong ini. Dan Trump mahir dalam nekan orang, ya. Bangun tidur lagi bisa nekan orang dia. Itu yang pertama. Tetapi pada sisi yang lain, Israel akan semakin mengintensifkan upaya untuk menseleksi aktor-aktor kawasan yang akan terus dibangun aliansi dan normalisasi hubungan. Jadi saya kira bukan hanya di Timur Tengah, di North Afrika, tapi di kawasan lain, ide tentang normalisasi hubungan dengan Israel ini akan semakin gencar dilakukan oleh mereka. Nah, yang kedua, saya kira situasi ini juga sangat bergantung kepada bagaimana posisi Iran untuk kemudian melakukan konsolidasi kekuatan tanpa dia merasa terganggu kepentingannya. Karena istilah regime change ini menjadi momok bagi mereka. Karena secara psikologi politik begini, Iran ini sudah lama diisolasi. Dia lihat Irak, udah porak-poranda, udah tumbang. Dia lihat Syria, udah porak-poranda tumbang. Lebanon juga begitu. Dia tinggal sendirian, dia merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, sehingga kalau kemudian ada agenda regime change, ini kita khawatirkan justru membuat mereka mengambil langkah yang unpredictable. Dan ini yang kita tidak tahu. Dan saya kira Rusia, China, walaupun mereka akan tetap mencari cara yang soft. Mereka akan mengatakan tidak setuju dengan Israel, tidak setuju dengan Iran, tetapi mereka akan tetap memaintain kepentingan-kepentingan dengan kawasan ini. Jadi
saya tidak berpikir bahwa negara-negara aktor besar semacam Rusia, China ini punya interest yang sangat langsung untuk menyulut konflik lebih luas. Jadi potensi perdamaian ada, tetapi ada harga mahal yang harus dibayar. Yang tadi disampaikan Pak Ponto. Palestina akan sendirian. Nah itu saya kira PR besar kita, biar nanti bagian diskusi kita itu gimana. Sangat komprehensif yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Intinya adalah bahwa situasinya sangat kompleks, tidak seperti yang dipikirkan oleh kita ya sebagai orang yang mungkin kurang mendalami mengenai masalah geopolitik, dan kita juga tidak bisa berharap banyak terhadap kekuatan penyeimbang Rusia dan Cina, karena mereka juga punya kepentingan di kedua sisi, baik dengan dunia Arab dan dengan Israel itu sendiri. Tadi yang disampaikan oleh Pak Soleman juga bahwa perang itu tetap berjalan, dan perang itu memang sesuatu yang sifatnya prinsip. Siapapun dan kapanpun, seperti yang pernah disampaikan oleh Clausewitz ya, Pak Ponto ya. Perang itu sebuah alat politik, kelanjutan dari politik, dan memang itu akan menjadi opsi yang pertama, dan tidak harus perang itu perang menggunakan senjata. Dan tadi Israel sudah mengembangkan Neocortex War. Ini lebih menyasar kepada psikologi massa. Silakan ya, dari Mas Hari. Pertanyaan saya adalah, sebagai warga negara Indonesia, kita sangat menjunjung tinggi undang-undang kita, pembukaan bahwasanya kita sangat menolak adanya penjajahan di atas muka bumi ini gitu Pak ya, Pak Mahfud Siddiq dan Bapak-Bapak yang terhormat. Kebingungan saya adalah bagaimana terjadi perubahan pribadi kita dalam negara untuk menciptakan ide two state itu ya, dua negara, yang dimana pada hari ini kita lihat Netanyahu mengatakan bahwasanya kemerdekaan Palestina bisa diberikan tapi tanpa ada pemberian keamanan gitu. Nah, ini kan seperti bola liar yang bisa dikatakan mustahil lagi ada pendirian dua negara dalam satu kawasan gitu. Apalagi pertemuan Trump dengan Netanyahu mengatakan ya bisa jadi Netanyahu memberikan kemerdekaan Palestina tapi tidak akan memberikan keamanan. Negara tanpa adanya pertahanan ya tidak mungkin menjadi sebuah negara yang utuh gitu. Nah, bagaimana Indonesia memandang hal seperti ini? Apakah memungkinkan kemerdekaan itu bisa diberikan dengan two state ini? Mengingat kerasnya dinamika politik, apalagi tadi penjabaran Pak Mahfud Siddiq sangat menarik sekali. Tipis rasanya ada kemerdekaan di Palestina. Dan ini concern saya adalah bagaimana Indonesia bisa memberikan garis yang nyata gitu untuk kemerdekaan Palestina, bukannya sekedar slogan ya, bukannya sekedar mengikuti atau membeo apa yang dikatakan diplomatik dunia, tapi juga memiliki garis yang jelas gitu, kemerdekaan seperti apa yang dimaksud, sehingga Indonesia juga memberikan bargaining yang kuat di kancah internasional, di mana Pak Prabowo sangat konsen berkeliling dunia pada tahun ini, kemana saja, terakhir ada di BRICS di Brazil, dan itu sangat bagus sekali dibanding pemerintahan sebelumnya. Silakan Pak. Saya ada dua hal ya yang mungkin perlu kita membahas lebih jauh, karena yang disampaikan Pak Ponto tadi misalnya tentang neocortex warfare tadi, sebetulnya kan ini sudah lama Pak. Artinya kalau kita lihat cara-cara yang dilakukan oleh Israel ini sebetulnya sudah bukan barang baru. Termasuk bagaimana Israel ini melakukan narration existing atau melakukan eksistensi narasi di tiap negara dengan menunjuk jubir-jubir secara informal.
Sehingga mungkin kita jumpai orang-orang yang begitu sangat membela Israel dengan berbagai macam argumentasi yang kira-kira bisa memahamkan dunia bahwa sebetulnya yang teraniaya itu Israel dan begitu seterusnya. Dan saya kira mungkin Pak Mahfud tahu nama-nama orang-orang seperti itu. Yang justru ingin saya pertegas pada kesempatan ini adalah bahwa bagaimana neocortex warfare ini menjadi cara kita juga untuk itu. Dan sepertinya ini juga sudah berhasil dibangun oleh gerakan-gerakan perlawanan yang ada di Palestina. Jadi bagaimana Hamas misalnya, ya dia sudah bisa, ya tentu dengan segala macam daya dan cara mereka serta pertolongan Allah dalam bab ini, bisa menjadikan isu ini bukan lagi isu yang berhenti di masalah agama, tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Sehingga mungkin tadi Pak Mahfud Siddiq juga sudah menyampaikan beberapa negara seperti di Italia, di Eropa ya pada umumnya, itu bahkan warga Yahudi mengkritik atau bahkan tidak setuju dengan langkah-langkah Netanyahu. Jadi yang saya ingin pertegas pada kesempatan ini kaitannya dengan masalah neocortex warfare nanti, saya kok membayangkan nanti kebijakan apakah ada kemerdekaan atau tidak, itu publik Pak, bukan lagi pemerintahan. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi firasat saya seperti itu kira-kira itu. Kenapa? Karena betapa banyaknya aksi-aksi pemerintahan itu yang kemudian dikalahkan oleh respon publik, ya, dikalahkan oleh respon publik itu dengan medianya, dengan media sosial atau yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Nah, saya kira kita juga perlu minta penjelasan dalam bab itu lebih jauh. Gimana publik ini bisa menjadi penentu apakah Perang Dunia Ketiga ini jadi atau tidak gitu kira-kira Pak Mahfud Siddiq. Yang kedua, sebetulnya saya secara pribadi cukup bisa memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh negara-negara Arab ya dalam hal ini. Jadi kenapa Mesir seperti itu, kenapa Bahrain seperti itu. Kalau tadi disampaikan Pak Mahfud Siddiq di 2 summit itu Pak Mahfud ya, Pak Sekjen, apakah Warsawa Summit atau Necep Summit itu kan pengikutnya atau yang menandatangani atau yang ikut kumpul di situ itu kan negara-negara kecil, Bahrain, gitu ya, Uni Emirat Arab, negara-negara yang secara eksistensial takut negaranya ini tergusur sebetulnya dengan adanya perang ini, sehingga belum mereka sekarang ini sudah berpihak kepada negara ya yang kira-kira bisa mengamankan positioning negerinya. Jadi seperti itu. Kayak Bahrain misalnya, ya mungkin cukup satu senjata saja untuk bisa menghancurkan Bahrain atau cukup cukup diplomasi yang apa begitu sehingga negara itu nanti akan gampang hilang. Jadi cukup bisa difahami dalam bab itu karena memang pada dasarnya negara-negara ini tidak punya visi yang kuat tentang bagaimana harus membela Palestina. Ya, yang mereka inginkan adalah bagaimana negara saya ini tidak hilang gitu. Nah, itu sebabnya kenapa tadi Pak Mahfud mengatakan bahwa Saudi Arabia itu menjadi kunci emas gitu kira-kira seperti itu. Kalau Saudi Arabia sudah kena, sudah selesai semuanya gitu. Nah, itu sebabnya alhamdulillah kemarin tiba-tiba saja MBS gitu ya melakukan tindakan itu, yaitu menghold proses normalisasi. Nah, yang kita inginkan penjelasan lebih jauh dari Pak Mahfud pada kesempatan ini adalah sebetulnya arah dari negara-negara di Timur Tengah ini seperti apa dengan dilematisnya positioning mereka. Ya, jadi kita ingat misalnya kayak Jordan. Ini kalau sampai Israel kalah misalnya, atau kalau sampai terjadi sesuatu dengan Israel, itu kan bukan hanya Israel yang hilang, Jordan pun juga akan ikut hilang. Begitu pula yang dialami oleh Mesir. Ya, begitu pula yang dialami oleh negara-negara kecil. Saya tidak tahu persis wallahu alam bisawab ya tentang bagaimana Qatar masih tetap melakukan legal standing seperti itu kan luar biasa gitu. Tapi kalau kita lihat negara-negara yang lainnya, ya sebetulnya itu mereka ini takut negaranya itu hilang. Nah, sekarang ketika kondisinya seperti itu, menurut saya akhirnya memang peran Indonesia ini yang harus diperjelas dan diperkuat gitu. Karena saya sangat-sangat meyakini begitu positioning Indonesia itu kuat dalam hal terkait dengan membela kepentingan Palestina, kemerdekaan Palestina,
Saya yakin Israel ketakutan tuh Pak Mahfud. Selanjutnya kita beri kesempatan Pak Dubes Albert Matondang untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Albert. Paparan awal dari Pak Sudrajat tadi mengenai dinamika perang Israel dan Iran ini menurut saya merupakan perang yang tak terhindarkan dari sisi Israel. Israel ingin tidak berkeinginan Iran mencapai pengayaan uraniumnya mencapai 90%. Dan hanya saja tindakannya itu tidak sejalan dengan doktrin perangnya selama ini, yakni surprise, deadly, and quick. Seperti perang 6 hari tahun 67 itu. Kali ini, walaupun bisa melakukan pendadakan, serangan itu tidak mematikan dan juga berlangsung lama. Ini memberi cukup waktu bagi Iran memukul balik. Dari saling balas itu, terus terang kedua pihak sangat dirugikan. Apalagi memang campur tangannya Amerika belakangan itu sebetulnya tidak lepas dari apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud Siddiq dulu dalam pertemuan Negev Summit, di mana sejumlah negara-negara Arab Teluk, Saudi, Kuwait, Emirat, dan juga Tunisia, mereka takut akan sifat agresifnya Iran. Kita ketahui Iran bukan bagian dari Timur Tengah. Iran bagian dari Persian Sea. Jadi saya harap perkiraan saya setuju dengan Pak Mahfud Siddiq, Perang Dunia Ketiga tidak akan terjadi karena kedua pihak sama-sama merasakan pahitnya perang ini. Dan selain itu, analisa Pak Mahfud Siddiq juga bahwa meskipun ada Rusia, Cina, bahkan Turki, mereka juga berpikir dengan kepentingan masing-masing. Nah, yang menjadi masalah adalah kita tidak ingin nasib menggunakan Palestina dalam melancarkan sikap agresivitasnya Iran di Timur Tengah. Padahal kita lihat apa yang terjadi di Gaza sekarang. Iran mempersenjatai kelompok-kelompok Hamas. Ini yang dibalas oleh Israel dengan sangat keji. Banyak yang mati. Jadi saya langsung saja kepada satu komentarnya Pak Sudrajat tadi, bagaimana menggunakan peluang kita sebagai mediator dalam rangka mewujudkan perjuangan kemerdekaan Palestina yang utuh. Dan juga Pak Mahfud Siddiq tadi menyinggung bahwa kita jangan biarkan memperjuangkan nasib Palestina menjadi terabaikan. Saya bisa pahami karena ingat, senjata minyak tidak lagi menentukan dan geopolitik di Timur Tengah sekarang mengalami perubahan yang sangat besar dan Amerika dipimpin oleh Donald Trump. Nah, dalam rangka mewujudkan apa yang disampaikan oleh Pak Sudrajat tadi sebagai mediator, kalau sikap kita udah jelas mendukung Palestina merdeka, tidak perlu diragukan lagi itu. Mungkin kita yang salah satu negara di dunia yang paling kuat mendukung perjuangan Palestina. Dan kita selalu mengecam setiap resolusi yang anti-Israel. Pertanyaan saya adalah, apakah cukup itu Pak Mahfud Siddiq? Bagaimana memperjuangkan secara konkret Palestina merdeka? Bukan hanya sekedar mengecam, memusuhi, atau mendemo kedutaan Amerika di sini. Sebetulnya peluang untuk kita jadi mediator ada, Pak. Kita tahu
Israel sangat berkeinginan mendekati Indonesia. Kita pun ingin memperjuangkan Palestina merdeka. Bagaimana leverage ini kita gunakan dengan tepat? Merintis langkah sebagai mediator Pak Mahfud bukan hal baru, Pak. Tahun 94 September, Pak Harto menerima kunjungan Perdana Menteri Yitzhak Rabin di Cendana. Kunjungan itu terlaksana atas saran Presiden Arafat yang baru kembali dari perjanjian Oslo. Saya kebetulan diceritakan oleh Gus Dur di Cengkareng ketika kami bertolak ke Belanda. Gus Dur pun ditanya Cendana, apakah saya akan terima Yitzhak Rabin? Disarankan terima saja. Menurut saya, kunjungan itu sangat rahasia. Saya hampir tidak percaya ketika RCTI menyiarkan pertemuan di Cendana itu. Saya kira nasihatnya Pak Harto kepada Yitzhak Rabin agar Israel menarik mundur dari Gaza dan juga tepi barat yang selesai tahun 2004 tidak lepas dari jasanya Pak Harto. Nah sekarang saya berharap Pak Mahfud sebagai tokoh-tokoh yang berpikiran luas di Partai Gelora bisa mensosialisasikan ini kepada masyarakat kita bahwa dalam rangka memperjuangkan Palestina merdeka dengan segera diperlukan langkah konkret. Menjadi mediator, namun untuk menjadi mediator kita tidak boleh hanya bersalaman dengan Palestina. Kita juga harus bisa bersalaman dengan lawannya. Ini yang berat Pak Mahfud Sidi. Bagaimana kita melakukan ini? Kalau seperti saya katakan, kalau hanya mengecam di PBB dan di mana-mana, tidak banyak perbaikan bagi rakyat Palestina, Pak. Setiap saat ini. Dan selain itu juga, Pak, antara tepi barat dan juga jalur Gaza perlu diselesaikan penyatuannya. Ingat setelah pasca perjanjian Oslo, perdamaian itu sudah hampir terselesaikan. Rakyat Palestina sudah, Presiden Arafat sudah berkuasa di Ramallah. Hanya saja yang di Gaza merasa kecewa, pemimpin-pemimpin yang di tepi barat banyak menyalahgunakan bantuan-bantuan dari Amerika dan dari negara Uni Eropa. Korupsi katanya. Bahkan Arafat katanya memiliki apartemen mewah di banyak tempat di Eropa, di Paris, dan di Lebanon. Jadi dalam hal ini, itu juga harus disatukan, Pak. Selain itu juga, para pemimpin Palestina yang di Gaza disalahgunakan oleh orang-orang dari luar, Pak. Syria dulu, kemudian juga dari Iran. Kasihan mereka. Jadi dalam hal ini saya sangat senang dan mendukung apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo ketika menerima kunjungan Presiden Macron di istana. Dia yang diucapkan adalah jelas. Jika kemerdekaan Palestina diakui oleh Israel, kita pun siap mengakui Israel. Jadi yang diutamakan adalah Palestina, Pak, bukan mendahulukan Israel. Tapi di dalam negeri ada yang mempersoalkan. Padahal yang disampaikan Presiden Prabowo itu jelas mengutamakan Palestina dulu merdeka. Nah, dalam memainkan fungsi sebagai mediator itu tidak perlu langsung mengakui Israel, Pak. Tidak perlu. Pelan-pelan bisa dimainkan. Dilihat ininya, Pak. Dari tiga penanya tadi, saya persilakan mulai dari Pak Sudrajat. Baik Pak Ali, saya kira apa yang disampaikan para penanggap dan yang bertanya tadi itu menjadikan suatu harapan kita. Pertama kali adalah
two-state solution itu memang tidak gampang. Tetapi kuncinya adalah di Israel sendiri, karena Israel ini sekarang dipimpin oleh para kaum fundamentalis yang mereka ingin menegakkan eh, tanda petik doktrin Zionisme bahwa negara Israel harus kokoh dan mereka mimpi mengembalikan kerajaan Sulaiman. Itu adalah pemahaman mereka. Dan mereka sekarang sudah pada tahap mengklaim sebagai Great Israel atau Israel Raya. Kalau kita lihat sejarahnya, kenapa Israel begitu bertubi-tubi eh, dia ingin menguasai tanda petik pengaruh politiknya di Timur Tengah? Karena bagi Israel, saya ada di situ. Dia merasa tidak aman karena di sekelilingnya dia adalah negara-negara Arab yang tanda petik sebagian besar beragama Islam dan kebanyakan orang-orang yang beragama Islam bahwa Israel itu adalah musuh. Israel atau bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang diberi kepintaran oleh Tuhan, tapi sekaligus tanda petik tidak disukai Tuhan atau dikutuk Tuhan karena kelakuan-kelakuannya masa lalu terhadap nabi-nabi. Nah, ini ada suatu pemahaman keagamaan yang keras sehingga hadirnya Israel di tanah Palestina itu dia merasa tidak secure dengan lingkungannya. Nah, karena tidak secure dengan lingkungannya, dia dalam konteks mediasi two-state solution ini, apakah dengan diakuinya Palestina sebagai suatu negara dan Palestina sebagai merdeka, bisa cukup memberikan keamanan kepada Israel? Ini adalah suatu platform bottom line yang harus dipelajari oleh dunia. Pengalaman saya tahun 73 pada waktu saya ada di Mesir. Kita melihatkan pada waktu Israel merebut Gurun Sinai dari Mesir, bahkan sampai kilometer 101 di Kairo. Dan akhirnya ada suatu perjanjian dengan Mesir. Kenapa dia bisa berkolaborasi dan bersetuju berjanjian dengan Mesir? Karena apa? Pada dasarnya pintu Sinai yang masuk ke Israel itu harus aman daripada kekuatan militer. Sehingga perjanjian Mesir dan Israel adalah selama tidak ada tentara Mesir di Gurun Sinai, maka Israel setuju untuk berdamai dengan syarat itu. Karena apa? Rasa aman itu. Nah, pada waktu itu, kalau ada tentara Mesir di Gurun Sinai, dia tinggal masuk saja ke Gaza, maka itu merasa tidak aman. Sehingga perjanjian Mesir dan Israel untuk bisa bertetangga, itu dengan syarat Mesir tidak boleh menempatkan militernya di Gurun Sinai. Saya kira ini adalah suatu tanda bahwa Great Israel atau Israel ingin uh, tidak menyetujui ada negara lain karena dia ingin negaranya aman. Ini adalah rasa aman yang perlu kita pahami. Apa sih sebetulnya yang ditakuti dan diinginkan oleh Israel? Sehingga Israel tidak setuju dengan two-state solution. Yang kedua, walaupun misalnya Amerika juga mempromosikan two-state solutions, tetapi Amerika belum bisa memberikan jaminan bahwa andai kata Palestina berdiri, Israel akan aman. Apakah mungkin Palestina dan negara Arab-Arabnya itu akan masuk? Kenapa dua-dua ini punya kepentingan yang sama di Timur Tengah? Baik Amerika maupun Israel. Jadi Ibu bebas bertahap. Kuncinya adalah dialog dari kelompok-kelompok Arab di situ. Sekarang kalau tadi dikatakan bahwa Saudi Arabia menahan untuk tidak berdiplomasi atau hubungan dengan Israel, ini karena memang salah satu sebabnya adalah jangan sampai kita ini semua tidak punya stand yang kira ini yang harus betul-betul kita jaga. Bagaimana dengan apa yang dikatakan Pak Dubes terakhir tadi, bahwa bagaimana sikap publik kita, bahwa kita sebagai mediator
tidak bisa kita hanya bisa bersalaman dan kenal dengan Palestina tanpa kita dikenal baik, dipercaya, ada confidence dari Israel. Nah, di segi lain, untuk kita berkomunikasi dengan Israel sebagai mediator, itu politik di dalam negeri kita belum sportif. Jadi masyarakat di dalam negeri kita harus diberikan suatu penjelasan bahwa kita berhubungan dengan Israel itu dalam rangka upaya-upaya untuk memediasi, membantu Palestina menjadi negara. Tetapi jangan sampai uh, kita seolah-olah diharamkan untuk berkomunikasi dengan Israel. Jadi tidak akan pernah ketemu. Ini adalah suatu sikap yang harus memang kita sikapi di dalam negeri. Ibu dan Bapak sekalian, rangkaian ini sangat jauh, tetapi terakhir mungkin ingin saya cetuskan seperti yang dikatakan Pak Mahfud, bahwa apakah Israel punya nuklir? Apakah Iran punya nuklir? Saya sudah katakan tadi pada waktu apal bahwa sebetulnya dua negara ini tidak mampu untuk berperang dengan lama-lama. Mereka tidak mampu. Tapi peran singkat pun dia menanggung risiko. Justru sebetulnya perang dunia itu tidak tercetus dengan adanya perang nuklir karena semua yang punya senjata nuklir paling takut untuk meledakkan senjatanya. Karena begitu ada senjatanya maka kehancuran akan dimulai dan mereka itu sadar semua. Justru kalau menurut saya dua negara ini sudah memiliki senjata nuklir yang diam-diam mereka punya. Sehingga ini yang harus kita waspadai seolah-olah usaha kita untuk mendamaikan mereka adalah sangat prioritas. Terakhir saya kira Donald Trump lepas dari segala-galanya, kita harus hargai bahwa dia sebagai inisiator gencatan senjata dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk betul-betul memberikan gencatan senjata ini lebih konkret kepada arah perdamaian ke depan. Paling tidak situasi di Timur Tengah sudah tidak ada lagi letusan. Terakhir skenario yang paling mungkin yang sudah banyak dibaca oleh orang bahwa dengan rasa ketakutan, rasa aman Israel tadi, kecurigaan masyarakat dunia bahwa Israel akan melaksanakan plan bertahap cleansing etnik terhadap etnik Palestina di Gaza, itu ada benarnya dugaan itu. Yang kedua, dengan ide Trump untuk mengosongkan Gaza, dan suatu saat nanti PBB dia mengatakan, ayo kita kosongkan Gaza, kita rebuild Gaza. Nah, pada saat proses rebuild Gaza itu, apakah orang-orang Palestina akan masuk dan tidak? Nah, ini kehati-hatian kita yang harus kita lihat ke depan. Jangan sampai nanti instrumen PBB ini justru berpindah kepada kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu sebelumnya. Bagi kita ada 143 negara PBB yang setuju dengan state solution. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan melobi Amerika Serikat tidak menggunakan hak vetonya. Ini saudara-saudara sekalian, long way to go, tetapi bagi Indonesia adalah satu, kita edukasi kepada stakeholders dalam negeri kita, bahwa yakinkanlah komunikasi kita dengan Israel, bukan kita berarti mendukung Israel sebagai negara, tetapi kita ingin menyelesaikan konflik di Timur Tengah, dan untuk bisa mewujudkan two-state solution, Indonesia harus punya komunikasi baik dengan Israel. Dan ini masyarakat Indonesia harus mendukung polisi. Otherwise, it never happen kalau kita tidak punya komunikasi baik dengan Israel. Selanjutnya, saya beri kesempatan ke Pak Soleman B. Ponto. Kalau kita melihat situasi manusia itu, pada dasarnya orang-orang itu akan melihat kita lihat Cleopatra bilang, if you are strong, bite them. Yeah. If you are weak, join them. Yeah. Nah, sehingga semua negara-negara yang ada di sekitar situ juga akan berbuat hal yang sama. Apakah saya cukup kuat untuk melawan itu atau tidak? Yeah. Dihadapkan kepada situasi sekarang yang dimana tadi saya bilang dengan adanya neocortex warfare, ini pengaruh terhadap manusia-manusia ini betul-betul akan sangat tinggi. Yang jelas pesan yang disampaikan untuk apa? Kamu perang, dunia ini enak dinikmati.
Mari kita enak-enakan saja, kenapa susah-susah? Ya. Dan itu pasti akan jalan terus. Jadi kita sekarang ini jangan melihat dunia ini diam-diam begitu saja. Tetapi lewat neocortex warfare, ini dia akan berupaya untuk merubah logika berpikir kita. Ya. Nah, bagaimana jalannya? Jalannya seperti yang disampaikan Pak Mahfud tadi. Kita harus betul-betul injak di bumi melihat apa yang terjadi seperti tadi. Tapi kita tidak bisa narik dari awang-awang. Itu jadi sasaran utama malah lebih gampang. Dan Indonesia paling gampang dibikin begitu. Karena kita sangat percaya tahayul. Nah, itu kan tidak melihat apa yang terjadi. Nah, kan kalau dibilang sudah lama, iya, ilmu lamanya dari neocortex warfare itu adalah penggalangan. Ya. Nah, penggalangan itu bagaimana kita membuat judul yang lama itu serupa tapi tak sama. Ya. Nah, ini yang dikembangkan sekarang. Tapi dengan kemampuan AI yang begitu hebat sekarang, kalau dulu kita bisa menciptakan wayang dengan Kumbakarna, sekarang Kumbakarnanya bicara. Dan untuk orang Indonesia diciptakan itu sangat mudah dilakukan. Yeah. Jadi dari situ kita juga, benteng terakhir kita harus melihat apakah saya bisa menang atau kalah dalam berhadapan dengan itu. Yeah. Kita jangan sampai sekali-sekali mengambil langkah yang justru akan menghancurkan kita sendiri. Kata Sun Tzu, know yourself, know your enemy. Yeah. You will win a million of war. Yeah. Jadi di situ kita harus melihat. Nah, kalau bagaimana kita, memang Indonesia ini punya potensi untuk bisa menjadi mediator seperti sampai Pak Albert untuk bagaimana menyampaikan two state itu. Namun untuk menjadi mediator, kita harus dipercaya juga. Bagaimana dulu saya bermain untuk mendamaikan GAM dan TNI. Harus dipercaya dari dua-dua. Tapi kalau salah satu tidak percaya, susah. Nah, disinilah bagaimana kita harus menyampaikan kepada masyarakat. Kalau kita mau menjadi mediator yang baik, ya di jalan-jalan bendera itu dua-dua yang diterbangkan. Tidak hanya bendera Palestina. Tapi selama yang kita tarik di jalan itu bendera Palestina sendiri, akan sulit kita menjadi mediator. Yeah. Nah, sehingga ke depan bagaimana nasib Palestina seperti disampaikan Pak Derajat tadi juga, dengan situasi kemajuan saat ini, saya tetap khawatir dia tinggal sendiri. Belum lagi kalau kita lihat ada rencana pembuatan terusan yang di sebelahnya Suez. Terusan ini kalau dia lewat Gaza, maka apa yang disampaikan tadi, Gaza bisa dikosongkan hanya untuk terusan. Kalau kita bicara terusan, siapa yang diuntungkan? Yang punya minyak lagi. Nah, sehingga saya melihat ini jangan-jangan yang punya minyak sudah main mata di belakang untuk mendukung supaya Gaza cepat kosong. Supaya ini terjadi. Kalau sudah berbicara, kalau orang mana bilang kampung tengah, bicara perut. Perut saya lebih penting dari perut saya. Nah, sehingga ini kita harus melihat lagi ke depan seperti apa. Bagaimana perkembangan terusan ini. Karena tidak mungkin adanya terusan ini itu tidak ada hubungan dengan terusan. Dengan sikap negara-negara Arab itu sendiri, karena mereka yang mendapatkan keuntungan apabila terusan itu jadi. Nah, itu Pak. Ya, oke. Pak Mahfud, silahkan untuk mengomentari tadi yang disampaikan oleh Pak Rofi. Kita kalau berbicara bagaimana peran Indonesia dan apa yang harus kita lakukan, kita harus tetap berangkat dari posisi politik two-state solution. Walaupun itu pahit. Pahit dalam artian proses politik yang terjadi sampai hari ini tidak menunjukkan janin ini sehat. Janin ini punya penyakit akut di dalam rahimnya. Satu, pemerintah Israel yang sekarang, Netanyahu, sudah secara terbuka di forum Majelis PBB menghilangkan nama Palestina dari peta Timur Tengah. Yang kedua, negara-negara Arab utama di Timur Tengah ini ya sudah masuk dalam aliansi yang tadi saya sebut Arab Israel.
Ya mereka punya kesepakatan-kesepakatan yang ya tadi istilah Pak Punto ya, kepentingan-kepentingan subjektif mereka, pragmatis mereka yang mungkin tidak pernah dideklar ke publik. Ya. Saudi misalnya, ketika Pangeran Muhammad bin Salman menunda proses normalisasi hubungan dengan Israel dalam kerangka Abraham Accord, itu kan kemudian pada bulan Juni tahun lalu, ya, Duta Besar Saudi untuk United Kingdom itu kan mengatakan bahwa Saudi tetap berkomitmen untuk melakukan proses normalisasi dengan Israel sepanjang Palestina dalam kondisi Palestina menjadi negara merdeka. Artinya syarat itu dimunculkan kembali. Nah, jadi saudara sekalian, itu posisi politik yang harus kita pijak bersama, kita pegang bersama. Nah, yang kedua, untuk mewujudkan itu sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam konteks two state solution, kita memang tidak bisa bergerak sendiri. Secara bilateral kita bisa memainkan peran itu, tapi dalam konteks peran-peran kawasan, peran multilateral itu harus kita lakukan secara bersamaan. Saya sebenarnya membayangkan pada peringatan ulang tahun KTT Asia Afrika tahun ini, semestinya komemorasinya itu menjadikan isu kemerdekaan Palestina sebagai isu utamanya. Ini adalah momentum untuk menghidupkan kembali imajinasi, idealisasi, ide-ide dari banyak negara-negara dunia ketiga saat itu untuk ayo kita menyelesaikan chapter terakhir dari penjajahan yang tersisa di muka bumi, yaitu Palestina. Tapi itu kan tidak terjadi, sayang sekali begitu sebenarnya. Momen itu lewat. Nah, jadi kita harus lakukan secara multi track, nggak bisa hanya dengan bilateral. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya kita didorong untuk menjadi mediasi dalam proses ini, saya kira ide ini memang ide yang sangat baik, tetapi masih banyak hal yang harus kita konsolidasi terlebih dahulu, sehingga Indonesia ini punya leverage untuk memainkan peran itu. Cina misalnya telah mengambil langkah inisiatif yang baik untuk mencoba mendamaikan faksi-faksi yang bertarung di Palestina kan, antara Hamas dengan Fatah misalnya. Tetapi kita lihat inisiasi ini juga belum ada tindak lanjut yang konkret karena kemudian terjadi ledakan kasus 7 Oktober itu. Nah, yang berikutnya saya ingin sedikit mengkritisi cara pandang kita ketika kita ingin mewujudkan dukungan dan langkah konkret untuk memerdekakan Palestina. Kalau kita gabungkan perspektif keagamaan dengan perspektif politik, ini kita gabung, kita blend jadi satu, maka kita harus bayangkan bahwa yang disebut negara Palestina adalah satu negara yang punya kesatuan wilayah dan secara politik ada kesepakatan capital city-nya itu ada di Jerusalem, bukan di Gaza, ada di Yerusalem, wilayah tepi barat. Dan secara de facto, politically, tepi barat ini tidak dikuasai oleh Hamas, dikuasai oleh pemerintahan otoritas Palestina yang mayoritas unsurnya adalah Fatah. Jangan sampai kemudian pikiran kita tentang situasi Palestina sekarang ini secara subjektif terdistorsi, hanya ada satu aktor dominan, yaitu Hamas. Tidak. Palestina itu bukan hanya Hamas. Palestina itu banyak faksi politik. Dan the real pemerintahan, kalau Palestina merdeka, itu ada di tepi barat. Tepi barat. Ada di tepi barat. Sekarang sebelum kita mau bicara duduk bersama, karena kita sebagai mediator, kita duduk bersama dengan faksi Palestina, kita duduk bersama dengan wakil pemerintahan Israel misalnya sebagai mediator,
Mampu nggak secara psikologis kita membangun pikiran bahwa kita juga harus berbicara dengan tepi semua barat. faksi yang ada Ya. di Palestina. Betul. Ya. Ada sebuah disorientasi yang selama ini berjalan ketika memang pembelahan, polarisasi, konflik di dalam tubuh Palestina itu dikapitalisasi, ya tadi neocortex Neocortex, warfare ya. dibangun, Betul. sehingga kemudian banyak pikiran masyarakat Muslim di banyak belahan dunia berpikir Palestina itu hanya satu aktor saja atau aktor tertentu saja. Ya. Nah ini juga yang perlu kita kritisi. Ini bukan soal like and dislike. Saya pernah bertemu dengan politisi dari Fatah, dari Hamas. Ya memang kalau berbicara selera pribadi kita, aduh ini orang kayaknya udah nggak peduli ya tentang kemerdekaan Palestina. Kita bisa menilai begitu, tapi mau apa? Mereka lah yang secara de facto memegang wilayah itu, walaupun mereka sekarang tidak punya power. Jadi konsolidasi, kemudian reunifikasi kekuatan-kekuatan itu di Palestina, ini satu syarat penting. Ya. Dan kita jangan lupa, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu ada di tepi barat, Tepi barat. Ya. bukan ada di Gaza. Ini juga perlu kita mendudukan kembali cara pandang kita secara politik dalam melihat Palestina sebagai satu negara. Dan yang terakhir, apakah kita bisa melangkah memerdekakan Palestina tanpa melibatkan atau tanpa dukungan negara-negara Arab sekitarnya? Apakah mungkin? Nggak mungkin. Sialnya saya harus mengatakan tidak mungkin. Nggak mungkin. Dilalahnya tidak mungkin. Ya. Tetapi situasi yang sangat ironik, negara-negara di sekitarnya sekarang ini Masa bodoh. itu sudah sangat lumpuh, sudah sangat tidak berdaya dan tidak punya pilihan kecuali yang dikatakan Cleopatra tadi, karena saya merasa lemah, saya harus join dengan them. mereka. Ya. Ya. Menunggu mereka kuat, kita tidak tahu karena sekarang poros perlawanan yang di-lead oleh Iran ini juga sekarang infrastruktur kekuatannya signifikan hancur akibat perang Ya. belakangan ini. Jadi saya kira memang perlu jalan lebih panjang ya untuk kita sampai pada titik keyakinan baru tentang kemerdekaan Palestina. Tetapi titik panjang itu sangat mungkin bukan dimulai dari Timur Tengah, tapi dimulai dari limpahan sentimen yang sekarang ini sudah worldwide, sudah meluas ke berbagai dunia. Bagaimana mungkin tiba-tiba wali kota New York, New York. orang yang sangat anti-Trump dalam pikiran-pikirannya, Ya. dan orang yang sangat mendukung Palestina untuk isu kemerdekaannya. Dan itu juga yang terjadi di London, yang terjadi di negara-negara Eropa. Sehingga ketika kita, tadi Pak Rafiq mengatakan, mungkin nggak kita melakukan neocortex warfare untuk mempengaruhi opini publik? Sudahlah, lupakan para pemerintahan ini, kita bicara masyarakat saja. Iya, itu yang sedang terjadi. Hmm. Tetapi kita juga harus ingat, masyarakat Palestina membayar ini dengan sangat mahal. Ya. Gitu. Tetapi ini memang harus terus dikapitalisasi sehingga menurut saya desain campaign untuk menuju kemerdekaan Palestina ini memang harus sangat komprehensif, sangat multi aspek dan tidak bisa dilakukan oleh satu negara sendirian. Nah, seperti apa Indonesia harus bagaimana? Ya mudah-mudahan saja Pak Prabowo bisa segera menyelesaikan PR-PR domestiknya begitu ya. Baru bisa Iya. keluar. Sehingga kemudian ketika beliau berkunjung ke satu negara, kedua negara, ketiga negara, termasuk nanti ke sentrifugal konflik di Timur Tengah, orang melihatnya bahwa kita membawa harapan untuk wilayah itu. Iya. Ya, Iya. jangan sampai pulang nanti pusing lagi karena Inter- PR-PR kita ini ternyata bertambah banyak di dalam Iya. negeri. Tapi saya kira Indonesia punya modalitas dukungan sosial yang terhebat di dunia sekarang ini. Dan ini alhamdulillah harus terus kita jaga. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Ah, ada peluang untuk perdamaian dengan two-state solution dan ada peran yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Tentunya memang kita harus membangun komunikasi dengan semua pihak. Dan momentum saat ini adalah momentum yang sangat
tepat ya, walaupun tadi disampaikan bahwa pengorbanan rakyat Palestina, khususnya di jalur Gaza, itu sangat besar ya untuk terciptanya situasi seperti ini. Tentunya momentum ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar agar kita memperjuangkan kemerdekaan di Palestina. Baik, karena waktu yang sudah cukup kita luangkan bersama, jadi kita akhiri dengan closing statement dari masing-masing narasumber. Pertama, saya minta kepada Bapak Sudrajat untuk memberikan closing statement. Diskusi pada malam hari ini sangat komprehensif dan kita mengetahui posisi global terutama di Timur Tengah dan kita bisa menempatkan diri sebagai negara yang punya kesempatan untuk bisa berperan. Tetapi lepas dari segala-galanya, sebagai mediator itu juga kita harus punya kapasitas. Kapasitas kita harus kita tingkatkan sehingga kita bisa diterima sebagai negara yang bisa menjadi mediator. Baik itu kapasitas politik, ekonomi, maupun hubungan internasional. Nah, di tengah-tengah itu yang paling penting adalah dukungan masyarakat. Pada saat pimpinan negara berusaha untuk turut mendampaikan yang perdamaian yang jauh dari negeri kita, tapi di tengah-tengah itu kita tidak mendapatkan public support, terutama misalnya tadi yang sudah disinggung oleh Pak Albert, oleh Pak Mahfud tentang perlunya kita komunikasi dengan pihak Israel apabila kita dikehendaki untuk jadi mediator. Bahkan Pak Ponton mengatakan kalau demo itu ya jangan bendera Palestina aja, bendera Israel juga dinaikkan untuk perdamaian. Jadi mungkin nanti demo yang akan datang itu adalah two state solution, perdamaian dengan membawa dua bendera itu ke lapangan, Pak. Ini adalah salah satu mindset yang harus kita camkan kepada publik. Nah, terutama mudah-mudahan ada teman-teman yang mendengar di diskusi ini, terutama pada mereka-mereka yang punya pendapat sendirian dan tidak mau mengakomodir lain, tetapi kita jauh daripada tujuan. Jadi kalau tujuan kita membantu memerdekakan Palestina, maka kita harus bisa berkomunikasi dengan kedua belah pihak. Terakhir adalah pekerjaan dalam negeri kita. Kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu di dalam negeri, hendaknya kita redam dengan baik, gunakan media sosial dan komunikasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga jangan terlalu banyak berkeseluruhan dengan fitnah-fitnah yang tidak bermutu. Terakhir saya kira ingin saya sampaikan, kita tidak dalam keadaan yang lancar. Gelombang, hujan dan angin di lingkungan eksternal dan domestik sedang menantang kita. Kita harus betul-betul lebih konsentrasi untuk membangun dalam negeri. Pak Ponto, Ya. silakan. Terima kasih, Pak. Jadi Indonesia ini berdiri bukan hanya di sisi Palestina, tetapi Indonesia berdiri di sisi keadilan dan kemanusiaan. Ya. Itulah sebabnya kita tidak boleh hanya diam, Ya. tapi kita harus ikut aktif dalam perdamaian ini, bukan hanya karena Palestina, tapi karena kemanusiaan. Ya. Itu, terima kasih. Ya. Pak Mahfud, silakan. Baik, saya sangat menginginkan forum ini sebagai miniatur dari forum-forum wacana masyarakat Indonesia yang lebih luas. Ya. Malam hari ini kita punya Pak Sudrajat, Majen Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Beliau kita kenal sebagai salah seorang pemikir Ya. TNI pada masanya, tapi beliau juga setelah itu menjadi Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Ya. ya, punya pengalaman, pengetahuan tentang diplomasi internasional, dan sekarang pun beliau masih memberikan kontribusi bagi Kementerian Pertahanan. Beliau tentu saja punya perspektif yang penting untuk kita pahami dalam konteks cara pandang satu negara. Pak Ponto ini beliau terakhir Kepala BAIS, Badan Intelijen Strategis TNI. Ya. Jadi ini orang intelijen, jadi ilmu yang nggak banyak difahami oleh Ya. orang-orang, ya, sehingga cara berpikir, cara melihat, cara membacanya pasti berbeda. Tetapi justru kemenangan dalam peperangan
itu ditentukan oleh Ya. ilmu yang dimiliki oleh Pak Ponto. Jadi saya kira forum ini menjadi melting pot untuk kita exercise semua pikiran-pikiran, semua pandangan-pandangan. Saya kira masyarakat Indonesia membutuhkan Ya. forum semacam ini secara lebih luas sehingga kita punya cara pandang yang lebih komprehensif. Dan yang kedua, secara pribadi saya tidak pernah ingin membunuh keyakinan karena itu harapan saya bahwa tanah Palestina satu waktu dia akan menjadi tanah bersama dari 3 anak cucu Nabi Ibrahim. Ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Muslim. Ya. Ya. Karena mereka Ya. pada hakikatnya punya hak historis. Mereka pada dasarnya punya hak religius terhadap tanah ini karena berasal dari nenek moyang yang sama dari Nabi Ibrahim. Dan oleh karena itu, ketika kita melihat sekarang pemerintahan Israel yang didominasi oleh sayap kanan jauh, oleh ultranasionalis, itu bagian dari masyarakat Yahudi di Israel. Karena di bagian yang lain kita lihat ada orang-orang Yahudi yang demo di New Ya. York, Ya. di Washington, di Texas, di London, di kota-kota Eropa yang lain justru mendukung Palestina dan mereka menentang kebijakan politik Zionis dari Netanyahu. Jadi saya kira kita secara politik harus melihat ini secara lebih jeli sambil terus memupuk keyakinan dan harapan bahwa Palestina satu waktu akan menjadi tanah bersama yang damai dan mudah-mudahan kalaupun bukan pada usia kita, Ya. mudah-mudahan Ya. anak cucu kita yang nanti akan menikmati itu. Tapi jalannya harus terus kita jaga dan tidak boleh berputus asa. Ya. Baik, terima kasih Pak Mahfud Siddiq. Eh, saya rasa kita sudah selesai pada akhir acara. Eh, terima kasih juga kepada para pemirsa semua, teman-teman semua yang hadir pada acara kali ini. Eh, Gelora tentunya dengan posisi Pak Anies Mata sebagai Wamenlu di bidang dunia Islam eh, bisa mengambil eh, posisi untuk memimpin ya Pak Mahfud Siddiq untuk supaya momentum Palestina ini bisa terus terjaga dan Indonesia memberikan peranan yang lebih Siap, konkret, siap eh, menjalankan perintah Presiden. siap menjalankan perintah Presiden. Two state Itu yang solution penting. dengan melakukan komunikasi kepada semua pihak yang memungkinkan agar Palestina itu bisa merdeka. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam anti fraud untuk kemanusiaan.